Shalom. Semua baik, semua sehat. Berkati sebelah kiri kananmu. Pastikan dia baik-baik saja di dalam Tuhan. Amin. Saling memberkati, itulah kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Matius 28 ayat 19. Beginilah dikatakan Alkitab di sana. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan, yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setelah kebangkitan Kristus, beliau bertemu murid-muridnya di Bukit Zaitun. Seperti yang sudah dijanjikannya sebelum kematiannya. Yang dikatakannya bahwa besok setelah aku dibangkitkan, kita akan bertemu di Galilea, di Bukit Zaitun. Dan setelah kebangkitannya, janji itu digenapi. Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun dan memberi perintah ini kepada ke-12 murid itu untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Itulah permulaan pekabaran Injil sampai sekarang ini. Tujuan pokok daripada pemberitaan Injil adalah menjadikan semua murid Tuhan. Inilah kehendak Tuhan bagi kita. Setiap orang tidak cukup hanya sekedar percaya saja. Tetapi ia harus bertumbuh hingga ia seorang murid bagi Kristus Yesus. Imannya tidak boleh sekedar tahu Yesus juru selamat. Imannya tidak boleh sekedar dia sudah Kristen dengan pengakuan iman. Tapi dia harus bertumbuh menjadi seorang murid. Ini kehendak Tuhan. Bukan saja bagi kita, bagi seluruh orang percaya di bawah kolong langit. Dari segala bangsa, dari suku, kaum, dan bahasa. Mereka semua, kita semua harus menjadi murid Yesus. Tuhan Yesus berkata, saya ulangi, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan Yesus menghendaki kita menjadi murid bagi beliau. Apa yang hendak dijelaskan Alkitab pada waktu kita disebut murid? Kita harus tahu apa posisi kita, bagaimana posisi kita pada waktu disebut murid. Saya awali dengan menjelaskan kata asal yang dipakai, kata asli yang dipakai Alkitab waktu menjelaskan kata murid. Murid itu di dalam bahasa aslinya disebut matetes. Matetes adalah seorang yang menimba ilmu dan menerima pengajaran terus menerus dari seorang guru. Itulah matetes.
Seorang murid yang terus belajar, tidak ada putus-putusnya, hingga dia bisa menjadi seperti guru di mana dia belajar. Kalau pendidikan di Indonesia mengenal belajar seumur hidup, Alkitab sudah lebih dahulu mengatakan bahwa seorang murid adalah seorang yang tidak berhenti belajar dari gurunya. Itulah sebabnya di ayat 20 dijelaskan lagi, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Murid matetes artinya belajar terus menerus kepada seorang guru yang dipilihnya menjadi gurunya. Nah, kita sudah menetapkan, Alkitab sudah menetapkan guru agung kita adalah Kristus Yesus. Itulah guru kita. Itulah matetes. Seorang yang terus-menerus belajar. Maka jangan bosan belajar firman. Jangan bosan belajar dari Kristus. Seringkali perjalanan hidup kita aneh menurut saya. Ini suratnya Tuhan, Allah kita. Surat inilah yang menuntun kita kepada keselamatan. Surat ini menuntun kita kepada hidup yang lebih baik. Surat ini menjadikan kita benar di hadapan Allah. Tetapi paling malas kita mempelajari. Jangankan mempelajari, sekedar membaca saja. Kita tidak sanggup melakukannya. Jadi jangan heran kalau pengalaman rohani kita tidak seperti yang dituliskan Alkitab. Kenapa pengalaman rohani kita, pengalaman hidup kita tidak bisa seperti yang ditulis Alkitab? Karena kita membacanya saja seringkali gagal. Jangankan belajar. Padahal Alkitab berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Apa itu yang harus diajarkan? Semua yang tertulis dalam Alkitab. Ini harus dipelajari. Ini harus dilakukan. Maka semua kebenaran yang dijanjikan oleh Tuhan dapat menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kita yang kurang setia belajar. Sebagai seorang murid, itu tugas kita. Terus belajar. Terus belajar. Tidak boleh mandek. Tidak boleh berhenti. Karena Tuhan sudah mengatakannya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Semua harus dipelajari. Mendahului mempelajarinya. Haruslah membacanya. Itulah paling tidak tindakan awal dari belajar. Ini kehendak Tuhan bagi kita. Maka gereja diperintahkan membuat sesungguhnya pemuridan. Komisi di gereja itu salah satu jalan pemuridan. Sekolah minggu adalah kelas pemuridan. Kaum wanita itu kelas pemuridan.
komisi pemuda itu menjadi kelas pemuritan sesuai dengan pengelompokannya. Kaum pria itu harus kelas pemuritan. Maka gereja akan menjadi gereja yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hadir di komisi kita sesuai dengan bagian kita masing-masing. Sekolah minggu harus ada di sekolah minggu. Kaum wanita harus ada di kaum wanita. Maka kepada para pembina dan pimpinan komisi-komisi, jadikan itu menjadi kelas pemuritan sesuai dengan keanggotaan di dalam komisi. Komisi wanita harus mengajar wanita di komisi itu menjadi komisi seturut kehendak Alkitab. Gereja Sidang Jemaat Allah memilih topik bahwa wanita Bukit Sion harus menjadi wanita terpuji. Komisi wanita jangan lari kemana-mana di dalam pengajarannya. Tanamkan secara kuat apa itu terpuji. Jangan cerita ngalor ngidul. Sudah ditetapkan bahwa wanita menjadi wanita terpuji. Itulah yang hendak dicapai di dalam pengajaran pemuritan. Kenapa itu semua dilakukan? Bukan sekadar membagi-bagi kelompok saja. Tapi ada tujuannya. Saya berharap kita akan kembali kepada hakikat daripada gereja yang sesungguhnya. Komisi dibentuk untuk pengajaran sesuai dengan bagiannya. Pria juga harus sekolah minggu, harus ada arah yang dicapai di dalam komisi. Komisi jangan dibuat kebaktian mini dari ibadah raya. Komisi tempat pemuritan. Disitulah kita semua diskusi tentang hidup, tentang perjalanan iman. Komisi harus tempat belajar firman Allah. Ibadah raya menjadi perayaan dari ibadah kita. Di ibadah raya kita merayakan. Di komisi kita belajar bersama-sama. Biasakan kebenaran itu dijalankan dengan baik. Komisi saya ulangi bukan ibadah mini dari sebuah ibadah raya, bukan. Tapi tempat pembelajaran firman. Karena Yesus berkata, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kukehendaki, yang kuperintahkan kepadamu. Keseimbangan ini harus berjalan karena kita dikehendaki Tuhan menjadi muridnya. Saya berharap teman-teman pembina, para ketua-ketua komisi berdiskusi bersama. Setiap minggu hendak diapakan. Untuk kaum wanita, untuk kaum pria. Itulah sebabnya saya menyusun tema-tema yang disampaikan setiap hari Selasa kita berkumpul di komisi. Itu untuk mengarahkan ke arah mana pertumbuhan rohani yang harus
kita capai. Mohon betul-betul disampaikan kebenaran-kebenaran itu sesuai dengan Alkitab. Itulah kehendak Alkitab, kita menjadi murid. Kebenaran yang kedua yang hendak dijelaskan Alkitab, waktu kita disebut murid adalah kita harus terus diarahkan menjadi serupa dengan Kristus. Lukas 6 ayat 40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Kalau saudara-saudara perhatikan, menjadi anak Allah, menjadi murid, benang merah yang kita temukan di sana adalah kekristenan harus diarahkan menjadi sama dengan Kristus. Itu yang harus kita pergumulkan setiap hari. Belajar, itulah tujuannya, supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Lagu lama kita berkata, seperti Yesus, itu saja ku minta. Perhatikan ini, kekristenan tidak dihadapkan kepada hukum-hukum agama. Ini kata kunci penting dalam kekristenan. Waktu kita menjadi seorang Kristen, tidak dihadapkan kepada hukum agama. Walaupun kekristenan punya hukum. Tetapi waktu kita menjadi Kristen, kita diperhadapkan kepada satu pribadi yang bernama Yesus. Menjadi Kristen tidak dimaksud ahli soal hukum agama. Kita tidak disuruh menghafal Alkitab seperti di sebelah. Kita tidak disuruh tahu huruf-huruf Alkitab. Tapi kita disuruh, diperintahkan menjadi seperti Kristus. Kok enggak amin ya? Pahami hakikat kekristenan. Bukan supaya kita hafal, walaupun baiklah kalau kita bisa menghafalnya. Mulialah kalau kita bisa banyak menghafalnya. Tapi bukan itu sasarannya. Jadi jangan kaget. Orang sebelah menertawai orang Kristen dengan berkata, orang Kristen tidak pernah diajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani seperti bahasa Alkitab yang asli. Betul, sebab bukan itu tujuan kekristenan. Tujuan kekristenan bukan supaya tahu huruf Alkitab yang asli, supaya hafal ayat yang asli seperti orang lain melakukannya. Itu bukan ukuran dari kematangan kita mengikut Kristus. Kematangan kita mengikut Kristus menjadi seperti Kristus. Saya pertama kali muridkan Ibu Gembala. Jadi jangan sampai salah kaprah. Kalau Bapak Ibu sekarang melihat di YouTube macam-macam. Dan kekristenan yang paling banyak dicela. Kekristenan paling banyak dihujat. Kenapa itu terjadi? Mereka tidak tahu hakikat kekristenan. Mereka pikir kalau sudah hafal isi sebuah kitab, tahu bahasa aslinya,
hafal dari yang pertama, kedua, ketiga, tingkat kerohaniannya tinggi. Kita bukan begitu. Ini hanya menuntun menjadi seperti Kristus. Yang perlu kita lakukan tiap waktu adalah mengukur pertumbuhan grafik pengalaman hidup kita. Apakah kesabaran kita tambah baik? Apakah kesetiaan kita tambah baik? Apakah kasih kita tambah baik? Apakah perkataan kita makin baik? Itu yang harus diperhatikan. Sebab tujuan kekristenan kita menjadi seperti Kristus. Bersyukur bahwa kita tidak dibelenggu hukum-hukum agama, walaupun hukum agama memang harus dilakukan. Tetapi bukan untuk itu kita hidup. Kita melakukan hukum untuk menuntun kita sampai menjadi seperti Kristus. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh untuk mengajar kita terus, bahkan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadanya. Semua yang diperintahkan Tuhan kepada kita harus kita pelajari. Tapi tujuannya bukan supaya tahu saja, apalagi hafal saja, bukan. Hanya supaya ia menuntun kita terus bertumbuh menjadi seperti Kristus. Tuhan Yesus menolong kita untuk itu. Lukas 6 ayat 40 berkata, tidak ada murid yang lebih besar daripada gurunya, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi murid yang sudah selesai belajar akan menjadi sama seperti Kristus. Pertanyaan, kapan kita selesai belajar? Setelah kita mengakhiri semua hidup di dalam dunia ini. Itu artinya apa? Waktu kita dimasukkan ke sorga, itu artinya kita sudah dinyatakan serupa dengan Kristus. Jadi teruslah belajar supaya kita pada akhirnya bertemu Tuhan di dalam sorga melalui keserupaan kita dengan beliau. Yang ketiga, maksud Alkitab menyebut kita menjadi murid adalah kita memiliki kepekaan rohani akan kehendak guru. Semakin lama kita belajar dengan seorang guru, seharusnya kita semakin gampang tahu, semakin peka kepada kehendak guru yang dimana kita belajar. Saya kasih contoh. Di jemaat ini sudah cukup banyak yang makin tahu akan kehendak saya sebagai seorang gembala. Gerak-gerik saya saja makin mereka tahu. Tapi ada juga yang tidak tahu banyak tentang keinginan saya. Karena jarang kontak, jarang bertemu. Tapi yang sering bertemu, sering belajar, sudah tahu perasaan-perasaan yang banyak mempengaruhi hidup saya saja mereka tahu. Itulah yang dimaksud Alkitab menjadi seorang murid. Kita makin peka kepada kehendak Tuhan. Kita tidak asal hidup lagi.
alarm rohani kita makin jelas untuk menangkap kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yesaya berkata begini di pasal 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Itulah maksud murid di Alkitab. Telinga kita makin tajam, pendengaran kita makin tajam. Di ayat 5 Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Seorang murid, telinganya harus makin tajam untuk membedakan mana kehendak guru dan mana yang bukan kehendak guru. Di sekolah murid itu dibedakan dengan pendengarannya menurut saya. Ada murid yang bebal pendengarannya. Dikasih tahu bolak-balik, enggak ngerti-ngerti. Tetapi yang paling aneh lagi, sudah tidak ngerti, dia tidak sadar dan dia tidak tahu bahwa dia tidak mengerti. Itu murid yang paling membebalkan. Diajarin, ditanya, ngerti? Dia sesungguhnya tidak ngerti, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak ngerti. Itu telinga yang sangat membebalkan. Murid harus punya telinga yang tajam untuk mendengar. Maka dengar-dengaranlah kepada suara Tuhan. Dengar-dengaranlah kepada kehendak Tuhan. Maka di dalam Roma 12 dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepadanya, dan mana yang sempurna. Jadi Tuhan mau kita jadi murid. Fokuskan dirimu kepada kebenaran ini. Berjuanglah setiap hari. Yang pertama, jadilah seperti seorang anak di hadapan Allah. Berpikir, merasa seperti seorang anak. Hiduplah sebagai anak Tuhan. Hari ini yang kedua saya sampaikan, hiduplah sebagai seorang murid Tuhan. Seorang murid dengan gurunya bukan saja sama di dalam karakternya, sifatnya, sampai kepada hal-hal yang lahiriah. Jangan heran. Kalau sisiran seorang guru pun sampai ditiru oleh muridnya. Cara bicaranya dicontoh oleh murid-muridnya. Begitulah sebenarnya pemuridan yang betul. Terjadi transfer kepribadian. Maka Paulus bilang, ikutilah aku seperti aku sudah mengikuti Kristus. Saya akan menyampaikan bagian terakhir. Kalau kita membaca Alkitab, maka kita akan membaca apa-apa yang dikerjakan oleh Kristus di dalam dunia. Dia menyembuhkan yang sakit.
Dia mengadakan mujizat. Tapi dia juga mengajar. Dia juga melakukan banyak hal. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, minimal 44 kali Alkitab menyebut dia adalah guru. Yesus itu dipanggil Rabi lebih daripada 44 kali. Saya hanya ingin menunjukkan menjadi seorang guru lebih sering Kristus disebut ketimbang Yesus melakukan mujizat. Posisi Yesus sebagai guru dengan pelaku mujizat lebih banyak dia sebagai seorang guru. Itu artinya apa? Sesungguhnya keinginan Yesus lebih dominan mengajari daripada melakukan mujizat untuk menolong. Beliau orang yang penuh belas kasihan, tapi hidupnya tidak lebih banyak menjadi seorang tabib atau dokter, tapi lebih banyak menjadi seorang guru. Sisi kita terbalik. Kalau boleh, Yesus itu lebih banyak melakukan mujizat bagi kita ketimbang mengajari kita. Maka jangan heran, kata banyak pengkhotbah, kekristenan sekarang sudah lebih banyak bergeser pengharapan menjadi dapat berkat daripada mendapat pengajaran firman. Saya sangat yakin umat Kristen di dunia lebih suka mendapat khotbah di YouTube. Karena di YouTube itu adalah pengajaran ringan, pengajaran yang menjanjikan berkat melulu. Hampir sulit sekarang kita menemukan pengajaran firman yang didasari firman yang kuat. Jadi kita sebagai orang Kristen harus dicelikkan tentang itu. Yesus lebih banyak menggunakan hidupnya, pikirannya, waktunya menjadi guru, pengajar, ketimbang seorang tabib bagi yang sakit, menjadi pelaku mujizat bagi yang memerlukan mujizat. Kalau begitu apa yang harus kita tangkap darinya? Kita harus lebih banyak mengharapkan pengajaran firman ketimbang janji untuk diberkati saja. Tadi malam saya diskusikan itu dengan Ibu Gembala. Anak sekolah, anak belajar tidak perlu minta penilaian. Penilaian adalah bagian daripada pengajaran. Minimal, di sini banyak guru, minimal setiap akhir semester murid harus dikasih nilai. Harus dikasih upah. Sesuai dengan apa yang dia pergumulkan selama satu semester. Penilaian itu kewajiban guru. Itu bukan pemberian. Itu artinya apa? Kalau kita menjadi murid, dapat nilai itu mutlak kita punya. Jadi jangan dibalik. Jangan terlalu berharap anugerah sebenarnya. Walaupun anugerah adalah bagian dari kasih karunia Tuhan. Berharaplah menjadi terus seperti Kristus. Maka otomatis penilaian untuk kita akan datang. Berkat pasti datang. Inilah kehendak Tuhan bagi kita. Saya harap jemaat ini bertumbuh
tumbuh sesuai dengan Alkitab. Saya bisa temukan ratusan Alkitab soal bagaimana diberkati. Saya menghidupinya. Tapi itu sebenarnya hanya bagian samping anugerah. Pokok utamanya adalah jadilah anak Tuhan. Berpikirlah jadi anak Tuhan. Merasalah setiap hari anak Tuhan. Seharusnya bangun dari pagi kita harus berkata, aku anak Tuhan. Supaya iman kita tertuju kepada Kristus sebagai seorang anak. Sekarang saya tambah satu pelajaran baru. Kita adalah muridnya Tuhan. Di sini saya ulangi banyak guru. Saya tidak tahu bagaimana mereka. Saya pernah guru hampir 30 tahun. Keinginan kita supaya murid berhasil itu biasanya lebih tinggi dari keinginan murid itu sendiri untuk dia berhasil dengan dirinya sendiri. Bisa menangkap? Guru lebih besar keinginannya muridnya berhasil ketimbang murid itu sendiri memikirkan dirinya. Maka jangan heran guru mengoyak-oyak, ayo belajar. Gurunya ngoyak-ngoyak, ayo disiplin. Kenapa itu terjadi? Karena keinginan guru supaya muridnya berhasil sangat besar. Bahkan lebih besar daripada keinginan seorang murid untuk berhasil dengan dirinya. Maka bersyukur. Ini kebenaran Alkitab. Kita tidak disuruh memikul beban yang tidak bisa kita pikul. Kita hanya diberitahu, jadilah menjadi anak Tuhan, jadilah menjadi murid Tuhan, maka otomatis Tuhan punya tanggung jawab kepada kita. Kebiasaan yang saya selalu belajar berdoa ataupun apa saja aktivitas tiap hari. Saya selalu balikkan ayat kepada Tuhan. Dengan berkata, bukankah kau yang berkata begini? Bukankah Tuhan yang berkata begini? Bukankah Tuhan yang nulis di Alkitab seperti ini? Saya hanya minta ini, Tuhan genapi. Saya tidak butuh yang lain. Cukup ini saja digenapi. Hidupku sudah seperti surga di bumi ini. Jadi bersyukurlah. Tuhan kasih kita kitabnya untuk kita belajar. Bersyukur kita punya kitabnya. Maka kalau saudara-saudara baca nasihat utamanya Paulus kepada Timotius apa? Paulus bilang, sebelum aku datang, bertekunlah membaca Alkitab. Itu nasihatnya Paulus kepada Timotius. Sebelum aku datang, bertemu dengan engkau, bertekunlah baca Alkitab. Maka saya harap Bukit Sion bertekun baca Alkitab. Amin. Kita bisa habis semua waktu satu hari nonton HP dengan segala apa yang ada di dalamnya. Jangan. Pastikan bahwa waktumu berjumpa dengan Tuhan saja. Yang semua waktu sisa, itu maksud saya. Sebab ada banyak waktu sisa kita. Gunakan. Maka pasti hidup kita akan lebih baik. Jadi hari ini
yang perlu saya sampaikan adalah kehendak Tuhan. Yang kedua bagi kita, kita menjadi muridnya Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.